selama ini memang tidak diragukan lagi bahwa kaum Yahudi memiliki kecerdasan yang patut dapat acungan jempol. Penasaran dengan hal itu, Dr. Stephen Carleon menghabiskan masa 3 tahun di Israel untuk membuat tesis PhD-nya tentang kecerdasan orang Israel. Sebelumnya, ketika tahun kedua, apakah ini suatu kebetulan atau hasil usaha sendiri? Maka Stephen tergerak membuat tesis untuk PhD-nya. Dengan tekadnya yang bulat, maka dimulailah pengamatan Stephen kepada kegiatan di Israel. Gitu wanita Israel yang mengetahui bahwa dirinya tengah mengandung anak, maka langsung sang ibu tersebut sering bernyanyi dan bermain piano dan juga membeli buku matematika. Bermain piano dan bernyanyi bertujuan untuk mempengaruhi suasana hati bawaan si bayi tersebut ketika lahir. Dengan bernyanyi dan bermain piano, maka sang ibu akan merasakan ketenangan. Diharapkan sang bayi akan memiliki karakter bawaan yang tenang dan berpikir matang ketika menghadapi masalah hidup nantinya. Sedangkan mengerjakan soal matematika bertujuan untuk mengembangkan kecerdasan otak bayi yang ada dalam kandungannya, agar anak mereka terkahir dengan otak jenius. Dan para ibu Yahudi yang tengah mengandung terus-menerus mengerjakan soal matematika yang ada sampai tiba saat melahirkan. Kadang mereka mengerjakan bersama suaminya dan bertanya kepada saudara-saudaranya bila ada soal yang terasa sulit. Artinya, mereka tidak melatih kecerdasan otak anak mereka dari kecil, dari balita, dari umur 3 bulan, tetapi dari sejak di dalam kandungan. Sejak awal mengandung dia suka sekali memakan kacang badam dan korma bersama susu. Tengah hari makanan utamanya roti dan ikan tanpa kepala, sekali lagi, tanpa kepala, bersama saladi yang dicampur dengan badam dan berbagai jenis kacang-kacangan. Menurut wanita Yahudi itu, daging ikan sungguh baik untuk perkembangan otak dan kepala ikan mengandungi kimia yang tidak baik yang dapat merusak perkembangan dan penumbuhan otak anak di dalam kandungan. Sama seperti kebiasaan orang Jepang yang jenius juga dalam kerajinan memakan daging ikan. Ini adalah adat orang-orang Yahudi ketika mengandung. Mereka juga akan makan buah-buahan dahulu sebelum hidangan utama. Jangan terperanjat jika Anda diundang ke rumah Yahudi, Anda akan dihidangkan buah-buahan dahulu. Menurut mereka, dengan memakan hidangan karbohidrat nasi atau roti dahulu kemudian buah-buahan, ini akan menyebabkan kita merasa ngantuk. Akibatnya lemah dan payah untuk memahami pelajaran di sekolah. Ternyata makan buah dahulu baru nasi akan menyebabkan buah busuk, karena proses pencernaan makanan di dalam perut kita itu memakan waktu yang lama, sehingga akan membuat buah mengalami antrean yang panjang sampai akhirnya dia keburu busuk duluan. Pernah membiarkan apel yang sudah terkelupaskan, lama-lama akan kuning dan bisa membusukkan? Itu hanya didiamkan dan terkena udara loh. Bagaimana kalau dicampur olahan makanan di dalam perut kita? Sudah pasti busuk duluan sebelum dapat diproses. Jadi istilah makan buah setelah makan nasi sebagai pencuci mulut itu salah. Makan buah sebelum makan nasilah yang benar, bukan setelah makan nasi. Perhatian Stephen selanjutnya adalah mengunjungi anak-anak Yahudi. Mereka sangat memperhatikan makanan. Makanan awal adalah buah-buahan bersama kacang badam, diikuti dengan menelan pil minyak ikan, cod oil lever. Kacang badam sama dengan kacang almond atau buah almond, mirip dengan buah persik dan aprikot, hanya saja daging buahnya dibuang saat dipanen, sehingga hanya menyisakan bijinya. Karena itu disebut sebagai kacang. Dalam pengamatan Stephen, anak-anak Yahudi sungguh cerdas. 9 rata-rata mereka memahami 3 bahasa, Hebreu, Arab, dan Inggris.
Ternyata mempelajari sesuatu yang baru itu menyeimbangkan kedua belah otak kita. Contohnya ya seperti mempelajari bahasa yang berbeda-beda. Sejak kecil pula mereka telah dilatih bermain piano dan biola. Ini adalah suatu kewajiban. Menurut mereka bermain musik dan memahami not dapat meningkatkan IQ, sudah tentu bakal menjadikan anak pintar. Ini menurut saintis Yahudi, hentakan musik dapat merangsang otak. Tak heran banyak pakar musik dari kaum Yahudi. Olahraga yang diutamakan adalah memanah, menembak, dan berlari. Menurut teman Yahudi Stephen, memanah dan menembak dapat melatih otak fokus. Di samping itu menembak bagian dari persiapan untuk membela negara. Satu lagi diberi keutamaan ialah fakultas ekonomi. Dr. Stephen Carleon sungguh terperanjat melihat mereka begitu agresif dan seriusnya mereka belajar ekonomi. Di akhir tahun di universitas, mahasiswa diharuskan mengerjakan proyek, dan mereka harus mempraktekannya. Anda hanya akan lulus jika tim Anda dapat keuntungan sebanyak $1 juta Amerika.